Bersaksi adalah sebuah proses setiap hari dan membawa hikmat menolong orang yang tidak percaya untuk mengambil satu langkah semakin mendekat pada Yesus. Bersaksi melewati sebuah proses di mana terolahnya pikiran dan hati manusia untuk menolong orang lain. Dalam 1 Korintus 3 ayat 6, menolong mereka yang bersedia mendengar kepada kebenaran. Bersaksi menjadi sebuah gambaran bahwa setiap orang dipercaya membawa pelita dan diletakkan di atas kaki Dian sehingga bercahaya. Mereka membawa pelita dengan sebuah teladan hidup lewat perkataan dan perbuatannya. Tuhan bisa memakai siapa dan kapan saja. Dalam 1 Timotius 1 ayat 16, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Pariaji Thomas ya. Ya. Ini pendapat saya tentang Pak Pariaji. Ya. Pendeta Pariaji itu dipakai Tuhan luar biasa ya. Betul Pak Daud. Iya. Nah, dan dia ini memang diurapi khusus walaupun khotbahnya tidak sehebat yang ahli doktrin-doktrin. Tapi kalau kita ngomong urapan, mujizat, kekuatan Tuhan itu, penyertaan Tuhan itu nyata di dalam diri Pariaji, Thomas. Betul ya Pak Daud ya. Tapi ada yang lebih gila lagi, Thomas. Siapa Pak Daud? Ngatain Pak Pendeta Pariaji ke neraka. Oh, itu orang gila, orang sinting itu, Thomas. Iya tuh Pak, di medsos lagi viral Pak, katanya arwahnya gentayangan masuk neraka itu Pak. Nah itu perlu bertobat itu Thomas. Ya. Apa dia sudah ke neraka? Kan gitu aja Thomas. Nah kalau mau nyoba ke neraka mati dulu Thomas. Kalau hidup lagi. Kalau sama Pak Daud jadi dukun Pak di masa lalu atau Pak Daud punya pengalaman? Tidak usah lah kita ngomong ngatain masuk neraka. Saya beritahu ya, Pariaji dipakai Tuhan. Betul Pak Daud ada pernah ketemu dengan beliau secara langsung Pak Daud dulu? Dia dipanggil di Cikeas, saya dampingi beliau. Oh, boleh berbagi pengalaman Pak waktu dengan beliau Pak? Saya belum pernah ketemu salahnya Pak. Ya supaya orang-orang gila itu biar bertobat lah Thomas. Ya toh yang menghakimi Pendeta Pariaji itu kan orang kacau Thomas. Iya Pak Daud. Oh dia aja belum ke neraka. Nggak udah menghakimi, betul Thomas? Iya Pak Daud. Nanti kalau udah kamu ke neraka bisa balik enggak, ada itu aja. Jadi gini. Ini ada pengalaman ya. Tentang Pak Pariaji ya. Suatu kali Thomas ya, saya itu Pak Pramono Edi Wibowo waktu itu perintahkan saya, Daud siap, izin jenderal, ada tunjuk. Waktu itu dia ngomong, kamu jemput pendeta ini ya Pak Pariaji. Siap, langsung gitu. Dan apa yang terjadi Thomas? Langsung saya diperintahkan. Nah, langsung saya ini mau nemui Pak Pariaji agak susah Thomas. Gimana Pak susahnya Pak Daud? Kan dia ada pengamanannya juga Thomas. Oh. Ada pengamanan khusus juga gitu loh Thomas. Ya. Nah, untuk nemuin dia kan susah Thomas. Banyak yang dampingi gitu loh Thomas. Saya panggil kawan saya, pangkatnya letkol gitu. Ini loh, dari Pas Pampres. Siap, ada petunjuk. Ini kita dapat perintah khusus ini dari Edi Wibowo gitu loh, Jenderal, untuk dibawa ke Cikeas. Oke, siap, langsung. Waktu itu saya masih ingat itu saya ke tempat Wisma Dharmala itu Mas ya. Ya. Dharmala. Langsung saya terobos Thomas. Kita biasa terobos Thomas. Iya benar. Ya terobos. Saya terobos.
pas pampres Thomas. Langsung Pak Paraji kan dia kan dulu kan pernah jadi orang penting di istana juga Thomas. Betul. Langsung saya izin Bapak, langsung hormat gini. Saya mendapat petunjuk, mendapat perintah. Bapak diminta untuk menghadap ke Cikias. Kapan? Hari ini, jam ini. Gitu Thomas. Jadi begitu ketemu langsung jemput Thomas. Nah, dan apa yang terjadi? Waktu itu saya masih ingat, saya kan dampingi beliau satu mobil Thomas. Oh. Nangi Pak Pariaji satu mobil Thomas. Waktu itu kalau tidak salah mobil Alphard ya. Ya. Satu mobil. Nah, sampai ke Cikias. Sampai ke Cikias ya Thomas ya. Ya. Nah, kan itu ada pengamanan barikade Thomas. Pak Pariaji kaget begitu buka semua pada gini semua ke saya hormat, mereka hormat semua. Nah, langsung barikade dibuka, langsung Pak Paraji tanya, kamu tuh siapa gitu loh. Izin Pak Pendeta, karena saya tuh sangat menghormati Pak Paraji Thomas. Ya. Ditugaskan untuk menjemput Bapak. Jadi saya tidak banyak ngomong Thomas. Ya. Nah setelah itu Pak Paraji ke rumahnya Jenderal Edi Wibowo. Rumah Jenderal Edi Wibowo di Cikeas dekat rumahnya Pak SBY Thomas. Betul. Nah waktu itu saya menghadap ini, Pak Raji ngobrol-ngobrol sama beliau, dan Pak Edi Wibowo ngobrol sama Pak Paraji, dan Pak Paraji itu ngasih perjamuan kudus Thomas. Oh. Itu ya Pak ya. Berarti dia bawa bekal juga ya. Kasih apa nih? Saya dikasih juga. Dia kemana-mana bawa perjamuan kudus Thomas. Oh, memang gini karunia beliau Pak ya. Itu karunia khusus. Kita tidak bisa ikut-ikut. Betul Pak. Ya kalau yang teori-teori itu kan masih kucing-kucing baru teriak-teriak Thomas. Ya, tapi nyong-nyong aja itu. Tapi kalau begitu dibuktikan nanti di lapangan Thomas. Betul. Dia dengerin, dia cerita tentang bagaimana dia ke surga Thomas. Pak Paraji itu cerita tentang surga. Dan dia berani bersaksi itu Thomas. Oh. Nah, satu ngomong-ngomong sama Pak Edi Wibowo, saya diadakan perjamuan kudus. Saya juga makan dan minum perjamuan kudusnya Thomas. Kan kita kan menjaga. Langsung Pak Paraji tanya, ini Pak Daotoni ya? Iya. Nah, saya masih ingat Pak Paraji itu sama Aristo tuh Mas, anaknya. Oh ya. Waktu itu ngomong sama, ini Pak Daotoni ini bagian apa? Pengamanan khusus. Nah, Aristo tahu saya tuh Mas. Iya. Aristo Pariaji ya? Iya. Anaknya Pak Paraji. Langsung tanya, ini bagian pengaman khusus? Iya, khusus pengaman khusus presiden gitu. Nah, yang bertanggung jawab untuk keamanan presiden, baik dari ilmu hitam maupun dari berbagai macam hal yang tidak terduga gitu Thomas. Kalau dulu kan saya kan sebelum presiden tiba kan saya harus mastiin aman dulu Thomas. Iya. Kan saya dulu kan di bawahnya Elang 55 Edi Wibowo. Iya. Langsung Pak Paraji ngomong sama saya, ngomong-ngomong, wah ini pengaman khusus presiden ya, gini-gini. Siap Pak Pendeta. Langsung dia ngomong, Pak Daud, khotbah tempat saya ya, gitu Thomas. Perlu Thomas tahu ya, sejak ketemu dia sampai dia dipanggil Tuhan meninggal Thomas ya, saya belum khotbah tempatnya dia. Karena apa Thomas, kan kita kan tahu diri kan dia kan pendeta besar Thomas. Iya. Jadi saya hormat sekali sama beliau. Dan dia ngomong, kapan Pak Daud khotbah di Tiberias gitu. Siap.
Tempat sunyi adalah lokasi ideal untuk beristirahat. Yesus dan rasul-rasulnya mencari tempat ini supaya mereka dapat beristirahat. Mereka merasa lelah oleh karena telah bekerja melayani banyak orang yang datang dan pergi sampai makan pun tidak sempat. Mereka mendayung perahu menyusuri danau untuk mencapai tempat yang sunyi itu. Ketika hendak merapat ke tepian sunyi itu, Yesus melihat orang banyak telah menunggu mereka di sana. Kerumunan orang banyak itu mengubah tempat istirahat itu menjadi tempat aktivitas yang pro belas kasih. Melihat orang banyak itu, Yesus pun langsung jatuh akan belas kasih. Karena mereka seperti kawanan yang tidak mempunyai gembala. Belas kasih Tuhan memecah padang-padang kesunyian. Belas kasih Tuhan bermadah di antara pohon-pohon di bukit-bukit. Belas kasih Tuhan dinyanyikan di segala tempat dan waktu. Belas kasih Tuhan jatuh pada orang-orang yang mencari dan menunggunya dengan rindu laksana rusa merindukan air. Mereka ke tempat yang sunyi bukannya untuk beristirahat, tetapi untuk melihat Tuhan Yesus berbelas kasih. Tuhan Yesus sebagai seorang gembala, bekerja seperti gembala-gembala lain di padang sunyi yang menuntun domba-dombanya ke padang rumput yang hijau dan menyegarkan mereka dengan mata air nan segar. Ketika rasul-rasulnya letih dan sangat butuh istirahat, Tuhan sendiri turun tangan. Tuhan bekerja. Kalau manusia merasa tidak punya tenaga lagi, Tuhan masih punya belas kasih untuk bekerja, sehingga kesunyian, keletihan, dan istirahat tidak bisa menyembunyikan Dia dari orang-orang yang mencarinya. Orang banyak itu seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala, dan Tuhan langsung menjadi gembala mereka. Aku akan mengumpulkan mereka dan membawa mereka ke padang rumput yang hijau. Ini ada dalam Yeremia 23 ayat 1 sampai dengan 6. Orang banyak itu menyaksikan bahwa Yesuslah gembala mereka. Yesuslah pemimpin mereka. Dia adalah seorang pemimpin yang mempunyai hati untuk orang banyak. Dia bukan seorang pemimpin yang menyepi dalam ketenangan, kenyamanan, dan istirahat ketika orang banyak mencarinya. Ada banyak pemimpin yang mencari ketenangan sendiri di taman sunyi pribadi, punya istana yang nyaman untuk menyembunyikan diri dari orang banyak, punya rumah pribadi untuk istirahat sehingga orang banyak atau rakyat kecil tidak bisa mengganggunya. Yesus adalah pemimpin yang bisa diganggu kenyamanannya. Dia adalah pemimpin yang mengorbankan istirahatnya demi kepentingan orang banyak. Dia adalah contoh pemimpin atau gembala yang bisa mengadaptasi tempat yang sunyi menjadi tempat untuk berbelas kasih kepada orang banyak yang mencarinya dengan segenap hati. Tuhan Yesus adalah pemimpin yang memahami bahwa istirahat itu sangat penting untuk orang-orang yang letih karena bekerja keras, tetapi juga seorang pemimpin yang bisa diganggu dan berkompromi dengan belas kasih demi membantu orang banyak.